Adiknya dari Reza bukan. Bisa nggak sih yang lain? Bisa. Oh, yang lain gak langganan soalnya. Yang lain langganan ojek soalnya. Ternyata itu udah menjadi pemain binaan Pelita Jaya, dengar-dengar. Sudah ada yang melirik. Selamat buat Bobo dan gua pusing pada saat itu. What's up, ballers? Welcome back to Breakhouse Basketball Podcast bersama gua Edo Eki Edo Tseng and my partner. Lebay. Gimiknya, kok gimiknya terlalu berlebihan ya? Kan udah gua ajarin cara gimiknya. Ya, yang bener dong. Ini kucek-kucek jemur-jemur. Jangan yang nggak jelas gitu. Harus ada arahnya. Bro. Bahas apa? Kali ini kita mau bahas ini, bro. Kita mau bahas prediksi PON 20. Yes, karena khususnya tim putra ya. Benar, udah berjalan ya. Udah berjalan beberapa game dan mungkin kita di sini prediksi kita ini aja, kita akan ngebahas satu persatu timnya, kekuatannya. Ya, secara singkat, padat dan jelas. Yoi. Tapi nanti kita di akhir kita prediksi juga siapa menurut tuh yang pantas mendapatkan medali emas, terus perak dan juga perunggu. Nah, dan juga ada juara harapan 1. Oke, yang pertama tim yang lolos itu ada 10 ya untuk basket putra. Oke, dibagi 2 grup. Oke, yang pertama kita mau ngebahas Bangka Belitung, brother. Bangka Belitung ini, for information, rata-rata pemainnya itu dibina di Satya Wacana. Benar. Nah, pelatihnya sendiri pun dulu tuh Coach Meldi. Tapi sekarang udah ke Tangerang Hawks. Bersama Mas Ramada Tau. Di Bangka Belitung nih, gue lihat rosternya yang pertama yang pasti ada jagoan Satya Wacana season lalu, Anthony Erga, lalu ada Alexander Franklin, itu juga salah satu pilar-pilar utama dari Bangka Belitung. Kalau menurut lo ada catatan tersering nggak untuk Bangka Belitung nih di Bangka Belitung ini? Game pertamanya Bangka Belitung kan lawannya Sulawesi Utara ya. Tadi tuh sampai overtime yo, seru banget game. Benar. Cuman ada 1-2 hal yang kayaknya menurut gua sih secara yang nonton, gue lihat sih permainannya Bangka Belitung tuh berpotensi bisa istilahnya ya di second group lah, karena dia Kusmel itu kan punya cara pandangan untuk ngelihat di sistem permainan itu yang menurut gue beda banget gitu. Ya sekelas Kusmeli ya untuk itu ya. Tapi tadi sayang kalah setengah bola ya. Setengah bola. Gue sih kalau ngelihat dari rosternya komposisinya sih emang undersize sebenarnya Nyo. Ya sebenarnya undersize. Mungkin bisa dibilang tim Bangka Belitung ini mengandalkan permainan cepat. Ya, mengandalkan permainan running game. Jadi karena undersize ya mereka pasti mengandalkan outshot shooting juga. Benar. Bangka Belitung sebenarnya dari angkatan gue 2016 tuh dia juga udah ikut. Jagoannya kita tahu semua lah. Ya. Salah satu pemain timnas yaitu Abraham Damar. Semoga Bangka Belitung bisa melaju. Ya, dan dari sini pemain-pemainnya yang mungkin belum kelihatan, ya bisa step up dan berbicara banyak nantinya di liga profesional. Benar. Itu apalagi untuk Bangka Belitung sendiri itu udah banyak improve-nya ya. Yes. Mungkin kalau dia nggak ada di tim Satya Wacana, mungkin nggak akan sejauh ini. Gitu. Oke, yang kedua Banten France. Wih, pelatihnya Mas Ali Budi. Jagoannya Agassi Gontara. Gokil dari Pelita Jaya. Pasti itu juga akan jadi salah satu momok lah buat lawan-lawan. Pasti. Itu ya. Mungkin kayak tadi kan gue lihat Habib 44 poin ya. Mungkin Agassi bisa segitu juga. Benar. Agassi oke lah Agassi kalau di Banten. Dan pemain-pemain Banten nih sebenarnya komposisinya juga gue lihat banyak pemain yang istilahnya apa ya, belum famous gitu di basket Indonesia, dan gue harapkan pasti juga harapan gue juga sama seperti Bangka Belitung tadi, pemain-pemain yang belum terlihat di PON-nya nanti bisa step up dan bisa lanjut ke Liga Pro. Itu untuk Banten. Yang ketiga France. Yang ketiga ada DKI Jakarta. DKI Jakarta ini dihuni oleh para pemain-pemain yang berpengalaman dan banyak main di liga profesional ya, di IBL. Dan ini mungkin salah satu tim yang bakal ada di 4 besar nanti. Prediksi gua ya. Support.
untuk Iya. ex alma mater. Kalau lu gimana? Ya gue sebagai alumni yang pernah mencapai perempat final Dan kalah sama Papua. Papua ya, sama Papua. Iya. Gue harus mengakui emang Papua lebih baik waktu tahun gue. Nah, gue harapkan juga buat DKI Jakarta dengan komposisi sekarang yang makin baik, harapannya ya gue sih nggak 4 besar dia karena gue jujur masih mensupport DKI Jakarta untuk tahun ini. Gue harapan bisa sampai medali emas, harapan gue untuk DKI Jakarta. Oke, yang keempat tim Jawa Barat. Nih. Jawa Barat tidak salah satu tim favorit yang akan juara karena gua orang warga Jawa Barat. Iya, walaupun yang mendukung. Iya, walaupun nggak dianggap ya. Lo ya nyimpang-nyimpang. Tapi yang serunya di Jawa Barat ini pemain-pemainnya tuh ada dari tim IBL juga dari Indonesian Patriots. Patriots, yes. Dan rata-rata pemain yang diuni di sini adalah pemain-pemain yang juara Liga Mahasiswa. Oh yes, ITAB, anak-anak ITAB, benar. ITAB. Serangannya pasti dari Yuda Saputra. Yuda Saputra yang akan memecahkan Yes. rekor mungkin ya. Yes. Dan gue juga penasaran nih pemain Jawa Barat yang baru sembuh dari cedera. Ternyata dia akhirnya ikut PON di tahun ini. Firdan. Yes, Firdan. Benar. Adiknya dari Reza bukan. Reza bukan dong. Reza Guntara. Oke. Harapan lu buat Jawa Barat nih? Ya Jawa Barat pasti akan tripit. Kalau gua selalu memprediksi kalau Jawa Barat pasti akan tripit. Kenapa? Karena tadi main lawan Jawa Tengah skornya tipis, tapi akhirnya di last bisa leading 4-5 poin. Jawa Barat gokil ya Jawa Barat deh. Kalau misalkan emang akhirnya dia tripit, sejarah sih. Itu sangat sejarah. Sejarah sih, 3 medali emas. Coach Ricky juga salah satu pelatih yang terbaik. Coach Ricky juga sejarah, gila 3 kali dia juara PON. Oke, kita lanjut ke tim yang kelima. Itu adalah Jawa Tengah, bro. Ya. Berisikan pemain IBL juga nih, jago-jago juga. Jago juga. Apalagi ada jagoannya di sini yang namanya Habib Tito Aji. Bener. Yang game pertamanya tadi 44 poin, Gila, 14 rebound. Sadis. 44 poin sih. Itu ibaratnya nggak ngotak sih pemain Itu tapi sendiri kayaknya. Iya, makanya. Bisa gak sih yang lain? Bisa aja. Parah. Tapi jago-jago nih, bro. Jago. Samuel Devin, rookie. Tivan, Mario Davidson, itu juga ada di sana. Sebenarnya komposisinya dalam juga sih di tim Jawa Tengah. Brian juga salah satu big man yang lagi step up di liga profesional kita. Iya. Mungkin ini tim, menurut gua nih tim yang ada di 4 besar juga sih salah satunya. Yes, gokil Jawa Tengah. Oke, good luck buat Jawa Tengah di PON tahun ini. Nextnya adalah Jawa Timur. Wes, Jawa Timur. Langganan PON. Langganan PON. Ya semua Jawa juga. Timur. Oh, yang lain gak langganan soalnya. Yang lain langganan ojek soalnya. Jawa Timur ini dihuni oleh para pemain-pemain yang juga main di liga profesional seperti Ikram, Yes. ada Naufal, lalu ada Jagoannya nih, kalau jagoan menurut gua, Marcel Bonfil. Wih. kalau lu Marcel Bonfil, kalau gue di sini gue pengen lihat ininya sih, lihat Dio Tirta Saputra. Wah, Dio Tirta. Anjir, Dio Dari Tirta. Louvre yang sekarang udah jadi dewa kan. Yes. Mainnya benar-benar sangat-sangat basic tapi mematikan Dio Tirta. Iya. Terus coaching staffnya salah satu senior gua juga dulu, Oh, legend. iya. Andre Kayana. Mas Yayan, Mas Yayan. legend. Good luck Mas Yayan. Iya. Oke, next, Nyo. Kita ke Kalsel. Wah, Kalsel, lu adakah pemain yang menjadi sorotan buat lu Nyo di Kalsel? Kalsel ini tim debutan. Woi, tim debutan. Bisa dibilang kuda hitam juga ya Kuda karena hitam, salah satu kuda hitam. Cuman kayaknya kalau Mental Selatan ini di PON tadi di game pertamanya lawan DKI cukup jauh ya. Yes. Selisihnya hampir 50 atau 60 angka gitu. tetap sangat pokoknya buat Kalsel ya. Semoga bisa hasil yang terbaik di PON tahun ini. Bener. Paling penting menurut gua juga selain mendapatkan prestasi yang terbaik, mendapatkan bibit-bibit baru, brother. Benar. Itu yang paling penting. Yes, karena Kalsel mungkin banyak yang belum tahu nih pemainnya, tapi ternyata dari PON ini akhirnya terlihat ada bibit-bibit baru dan bisa berbicara banyak juga di liga profesional. Oke, itu dia dari Kalimantan Selatan, Nyo. Sekarang kita masuk ke Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, ya Sulawesi Utara ini juga salah satu Nyongi. Utara ini salah satu tim yang akan jadi debutan juga di PON kali ini karena ada pemain-pemain dari Enesa, Yes. ya, terus ada pemain-pemain jebolan dari di Foton Basketball League, ada DBL di situ, ada juga potensial pemain yang sangat gua idolakan lah. Siapa? Yang namanya Fernando. Yes, gue juga. Wah,
Gokil. Ternyata itu udah menjadi pemain binaan Pelita Jaya, dengar-dengar. Oh. Ah. Ada yang melirik. Melirik. Profesional. Jadi tinggal dipoles saja. Oke, Fernando Manasang gokil. Semoga nggak hanya Fernando Manasang aja, buat Sulut juga bisa mencapai target. Ya pasti targetnya bisa di 4 besar. Ya semoga Sulut bisa berbicara banyak juga di PON ini, dan juga sama dengan tim-tim lainnya. Ya kita harapkan dari roster Sulut sekarang setelah PON-nya nanti ya bisa ada yang ke Liga Pro juga. Ya, gue berharap sih banyak pemain-pemain dari Sulawesi Utara ya, bibit-bibit, karena Banyak juga sebelum-sebelumnya udah ada Andre Ripandi, ada Regi Nimar. Itu salah satu dari Sulawesi Utara yang main, dan bukan main doang ya, udah bagus banget Udah, di yes. Liga Profesional. Benar-benar. Karena Udah mateng lah di ya, Liga Pro. Setelah ini ada lagi bibit-bibit dari tanah Sulawesi Utara. Oke. Sekarang kita ke Bali. Dari Pulau Dewata. Dari tim Pulau Dewata. Ini adalah tim-tim yang rata-rata pemain dari Bali United. Benar. Ada pemain binaan Bali United ya. Oke. Di sini mungkin pemain yang harus benar-benar diperhatikan yaitu Winston Swegai. Winston ya. Salah satu point guard Bali United. Universitas Pelita Harapan. Tahun lalu udah bermain juga di Bali United di season lalu. Harapannya pasti Winston bisa membawa tim Bali nih. Bisa berbicara banyak juga di PON tahun ini. Dan juga ini bro, salah satu pemain Indonesia Patriots kemarin. Iya, Pande. Pandey. Putu J Satria Pande. Terakhir Nyong. Terakhir ini dia. Tuan rumah. Oke, Papua ini mungkin kita juga banyak yang kurang familiar, tapi kita lihat ya dari track recordnya tim Papua di PON sebelumnya, di PON 2016 Jawa Barat, dia bisa kalahin salah satu tim favorit juara saat itu, DKI Jakarta. Kamu harus tahu itu. Lo jangan sebut itu lagi Nyo. Gua itu gak bisa bisa. Lo ungkapin kesalahan lo nggak di situ? Gua cuma bisa bilang selamat buat Papua, dan gua pusing pada saat itu. Pokoknya saat itu kalau misalnya DKI Jakarta bisa menang, itu Final Four-nya bisa ketemu dengan Jawa Barat ya. Yes, benar. Ketemu Jawa Barat. Ya, tapi itu tidak terjadi. Terjadi bro, ya. Karena Edo kurang perform. Iya. Gua sudah coba perform. Gua cuma main ngulik sih sebenarnya. Saat main lawan Papua, malamnya lo ngapain? Enggak, gua mau istirahat. Oke. Next. Nyok. Jadi di pool bola basket putra ini dibagi 2 pool A, pool B. Benar. Ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalsel, dan juga DKI di satu pool, di pool A. Dan di pool B-nya ada Bali, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Papua. Benar. Oke, prediksi kita nih. Menurut lo, siapa yang akan lolos dari pool A dan siapa yang akan lolos dari pool B? Menurut lo? Kalau gua ya, dari game pertama yang udah gua lihat, mungkin potensi besar yang akan terjadi ya pasti otomatis karena jagoan gua ya, gua pilih Jawa Barat pertama. Yang kedua gua masih agak bingung nih antara DKI atau Jawa Tengah. Di Final Four-nya nih? Final Four. Kalau misalnya ini mereka 3 tim ini mungkin salah satu, bukan mengecilkan Banten atau Kalimantan Selatan ya, mungkin Banten bisa kasih kejutan. Cuman secara komposisi pemain dan track record dari daerah ini, mungkin Jawa Tengah dan DKI dia ada di runner up atau di first pool lah, gitu. Tapi menurut gua di pool A gua optimis Jawa Barat pasti lolosnya. Jawa Barat ya? Iya. Kalau di pool B, kalau gua pilih Jawa Timur, Bali. Oke. Kalau gua sih juga 4 besarnya sama sih, hampir sama menurut tuh. Menurut gua dari pool A nanti ada Jawa Barat sama DKI, ya. Di pool B-nya sepertinya ya menurut gua Sulut bisa lolos. Sulawesi Utara bisa lolos dengan gua Bangka Belitung. Tapi lu Jawa Timur untuk enggak, menurut gua Jawa Timur nggak lolos. Kalau menurut gua ya. Kenapa? Ya karena gua melihat pesaingnya di grup ini. Sulut menurut gua komposisinya dalam juga nih tahun ini. Dan juga Bangka Belitung ya gua ngelihat kemarin beberapa highlights-nya juga sangat oke ya, yang berisikan pemain-pemain Satya Wacana juga. Lalu ada coach Efri Meldi juga. Gue percaya coach Efri Meldi bisa membawa Bangka Belitung berbicara banyak. Nah, sekarang siapakah menurut Frans yang akan mendapatkan medali emas
medali perak dan medali perunggu. Langsung aja kita prediksi, brother. Ya, kalau dari gua memprediksi untuk perunggu dulu ya. Yes. Perunggu itu mungkin ada di tangan Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Nah, untuk peraknya, sorry-nya gua nggak bisa dukung kali ini. DKI Jakarta ada di perunggu, di perak, dan emasnya tentu Jawa Barat dan tripit untuk Coach Ricky. Oke, kalau menurut gua medali emas, gua masih optimis DKI Jakarta bisa ambil medali emas tahun ini. Sebenarnya dibilang seru juga nih Nyo. Tahun ini semua tim tuh menunjukkan kelasnya lah kalau menurut gua di PON tahun ini dengan roster yang mereka bawa ke Papua. Tapi gua masih pede DKI Jakarta bisa mendapatkan medali emas. Lalu yang kedua kayaknya sih finalnya akan ketemu Jawa Barat lagi. Ketemu Jawa Barat lagi. Kalau menurut gua medali perunggu, tadi kan gua Sulawesi Utara sama Bangka Belitung. Kayaknya ya menurut gua Sulawesi Utara bisa dapat medali perunggu sih. Sulawesi Utara. Tapi gue masih 50-50 sih antara Sulawesi Utara sama Bangka Belitung. Tapi kalau emang disuruh milih, gue Sulawesi Utara. Beda dari kita ya. Kita beda jauh nih ya. Kita ulangin lagi. Berarti gue emasnya Jawa Barat, perunggunya peraknya DKI Jakarta, perunggunya Jawa Timur. Yes. Gue Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Oke Nyo. Sekarang kalau kita tadi udah ngebahas basket putra. Nah, kita juga ada basket putri kita di 5-on-5 yang gak kalah serunya. Benar. Oke, 8 tim yang lolos di gelaran PON Papua 2020 tahun ini. Ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Papua, Jambi, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Yes. Dibagi 2 grup, Pool X dan Pool Y. Benar. Nah, di Pool X ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Nah, menurut lo, langsung aja di Pool X siapa yang akan lolos? Di Pool X ini, lu tau gak nih, kalau lu lihat kayak gini namanya ini grup neraka. Oh iya sih bro. Ini grup neraka. Ini Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya, Jawa Bali juga. Iya. Jawa Tengah itu kita tahu ya dia back to back champion di PON. Lalu ada Jawa Timur yang berisikan pemain-pemain Sri Kandi juga. Di Jawa Tengah juga ada dari Sabah Semarang. Jawa Timur juga dihuni pemain-pemain mahasiswa dan ada beberapa pemain jagoan-jagoan dari GMC Cirebon. Yes. Ya. Lalu di Jawa Barat juga ada pemain-pemain dari Sri Kandi juga yang main di sana. Nah, yang terakhir Bali juga yang di 5-10 tahun terakhir meningkatkan kualitas permainan. Benar. Banyak pemain-pemainnya yang main di kompetisi di tingkat nasional. Menurut gua di Pool X yang akan lolos semifinal ada Jawa Timur dan Bali kalau menurut gua. Menurut gue. Ya. Kalau gua cukup realistis aja karena kalau gua lihat putri ini sangat merata ya. Kalau gua milih Bali dan Jawa Barat. Oh iya, boleh. Di Pool Y. Di Pool Y ada Papua, Jambi, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Benar. Nah, tapi Nyo, berita yang beredar katanya yang hanya main di Pool Y cuman Papua, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Iya. Dengar-dengar Jambi tidak berangkat. Tidak berangkat. Waduh. Bukan tidak lolos ya, tidak berangkat karena satu dan lain hal. Nah, mungkin boleh kita bahas nih Nyo di next episode ya. Yes, kita bahas kenapa dan alasannya tim Putri PON Jambi bisa nggak berangkat. Karena kita kan masih simpang siur nih beritanya, kita masih baca dari media ini nih alasan yang kenapa berangkat. Tapi kita bahas secara personal, mungkin kita bisa ajak salah satu pemain atau pelatihnya. Pelatihnya gue kenal nih, Coach Bedu, mantap. Coba kita bisa sambil hubungi apa sih sebenarnya alasannya PON Jambi nggak bisa berangkat ke PON Papua 2020. Ya, kita tunggu aja pembahasan itu di episode kita selanjutnya ya. Oke. Di Pool Y berarti kalau nggak ada Jambi, menurut gua DKI Jakarta udah pasti lolos. Benar. Sama. Dan juga gua Sulawesi Selatan. Ya, gua juga sama DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Okay. Bukan mengecilkan Papua. Yes. Tapi ini Papua mungkin kalau nggak salah ini baru event keberapanya tim Papua Putri ya. Yes. Untuk yang selama gelaran PON ini ya. Medali emas, medali perak perunggu. Juaranya Bali. Oke, Bali. Gue juaranya Bali untuk finalnya lawan DKI Jakarta. Pastinya DKI Jakarta di second di perak dan Jawa Barat di perunggu. Oke. Gue berarti Bali sama kayak lu, DKI Jakarta juga sama. Untuk peraknya, perunggunya gua pegang Jawa Timur.
Kita beda di perunggu nih, ketemu ceweknya. Dan jangan lupa kita mau ngebahas nantinya masalah basket Putri Jambi. Ya, kita basket Putri Jambi di next episode. Oke, siap. Oke, Siap, brother, thank you. brother. Oke, thank you buat para viewers dan penonton setia Brikos Basketball Podcast. Jangan lupa ikutin kita terus setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan lupa ikutin Instagram kita juga di @brikos.media. Oke, bowlers, see you next episode.